Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk Ayub 29. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Ayub berkata bahwa ya emas, perak, semua kekayaan bahkan tambang-tambang yang berharga bisa dicari oleh manusia. Tetapi hikmat, siapakah yang akan mencarinya dan mendapatkannya? Hikmat itu lebih berharga daripada emas tua, hikmat itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Ya, dan sekarang kita lanjut Ayub 29, ya, kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Kita baca bersama. Maka Ayub melanjutkan uraiannya, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Jadi saudara, kita lihat Ayub mengeluh kepada Tuhan. Ya, sekali lagi dia curhat kepada Tuhan, sekiranya dia ingat akan masa-masa yang silam. Ketika dia bilang Tuhan masih menyertai aku, ketika Tuhan masih bergaul karib dengan aku, ketika Yang Maha Kuasa masih menyertai aku. Sebenarnya dalam segala perkara itu Tuhan menyertai kita, ya, seperti kesaksian yang kita dengar malam ini, menjalani kemo, mengalami sakit kanker yang begitu luar biasa. Tapi ketika kita terus membangun iman, percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita, maka ada kekuatan yang baru. Ayub sempat berkata, dulu Tuhan menyertai dia. Dia bilang ketika anak-anaknya masih ada di sekelilingnya, ketika nasibnya enak. Ayub berkata, aku mengingat kembali ketika Allah masih melindungi aku. Memang kita tahu bersama Tuhan mencabut pagar perlindungannya sehingga iblis bisa menyerang Ayub. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Dengar baik saudara, hari ini engkau mungkin sedang ada dalam pergumulan, masalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita, dia tidak beserta dengan kita. Ayub sempat kelepasan ngomong, dia bilang ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku masih di sekelilingku. Dalam keadaan apapun Tuhan beserta dengan kita karena dia berkata aku adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita saudara. Jangan biarkan iblis menipu kita dengan berpikir bahwa keadaan yang buruk itu adalah Tuhan tidak beserta. Sering kali, ya, sekalipun kita dalam masalah, Tuhan sedang melatih iman kita. Ya, satu hal yang harus kita taruh di hati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam segala perkara. Saya pernah melewati hari-hari yang gelap dalam hidup saya. Bagaimana rasanya tidak ada orang di dalam hidup saya. Ya, saya kehilangan keluarga, tapi di saat-saat itu saya tetapkan dalam hati saya bahwa Tuhan beserta dengan saya. Saya tidak membiarkan iblis mencoba untuk menggagalkan rencana Tuhan atas hidup saya. Saya perkatakan Tuhan menyertai saya. Ayat yang ke-6 dia bilang ketika langkah-langkahku bermandikan dadih dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan. Maka ketika aku kelihatan mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya lalu tinggal berdiri. Ayat 9, para pembesar berhenti berbicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Kita coba membayangkan Ayub sedang merasa Tuhan meninggalkan dia dan dia berkata ketika dia datang di lapangan maka orang semua akan pergi meninggalkan dia. Bahkan banyak orang akan datang dan menutup mulut saudara seperti ini. Kenapa? Karena kita bayangkan Ayub ini dulu orang kaya, orang yang dihormati, orang yang disegani. Ketika dia datang orang meminta dia berbicara di depan semua orang. Tapi dengan keadaannya hari ini dia miskin, kehilangan semua, anak-anaknya mati, dia sakit kulit yang begitu mengerikan. Dan dia berkata bahwa semua orang akan meninggalkan dia. Kita bisa memaklumi betapa berat yang Ayub alami memang. Tapi jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan saudara. Ya, dia berkata di sana bahwa ketika langkah-langkahku bermandikan dadi, ayat yang ke-6 tadi. Ya,
Susu dan minyak zaitun itu adalah simbol dari kemakmuran materi dalam masyarakat pertanian pada zaman itu. Kawanan ternak dan pohon zaitun Ayub begitu banyak sehingga ya segalanya itu kelihatan melimpah-limpah. Tetapi dia bilang langkah-langkahnya itu bermandikan dadih ya. Dan tiba-tiba semua keadaan menjadi sesuatu yang menakutkan ya. Bagaimana dia bilang orang-orang lari, semua pembesar-pembesar menjauhi Ayub. Ya, dan mereka tidak ada lagi ketika melihat Ayub. Ya, untuk menjawab tuduhan-tuduhan terhadap dirinya, Ayub membanggakan berbagai pencapaian di masa silam, di masa lampaunya. Dan dia mencoba mengingat semua perbuatan-perbuatan baiknya. Ya, itu adalah satu kelemahan Ayub dari seluruh percakapannya adalah bahwa dia begitu ya dekat dengan bahaya kesombongan. Ternyata ketika dia diuji, ya maka dia mulai berkata bahwa dia itu baik, dia benar ya, dan tidak pantas Tuhan melakukan itu kepada dia. Sebenarnya kita harus berkata bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Karena Ayub membanggakan masa lalunya, kekayaannya semua. Ya, dia bilang di sana suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia, dan apabila mata melihat, maka aku akan dipuji. Itulah Ayub dulu. Semua orang melihat dia berkata, kamu begitu berbahagia. Semua orang memuji-muji kepada Ayub. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak yatim piatu tidak ada penolong yang aku tolong. Aku mendapat ucapan berkat dari orang-orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku, dan seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang yang miskin. Dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Ayub sedang memamerkan bahwa dia itu melakukan banyak perbuatan baik, tapi dan satu hal saudara ya yang menjadi justru ya dosa dari Ayub di sini, bahwa dia merasa dia tidak layak dan Tuhan tidak pantas melakukan semua itu kepada dirinya, sebab dia itu orang yang benar, memakai jubah keadilan ya dan lain sebagainya. Ayat 17, geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Pikirku bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti, dan dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku tiada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadakan mulutnya seperti menada hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Ya, aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Kita lihat di sini karena penggambaran tentang pekerjaan Ayub ini, banyak penafsir yang beranggapan bahwa Ayub adalah seorang hakim ya pada zaman itu. Pada zaman Ayub, seorang hakim itu bertugas sebagai penasehat kota dan juga sebagai hakim dia membantu banyak masyarakat dan menyelesaikan banyak perselisihan. Dan dalam kebanyakan kasus ini bukanlah jabatan ya, tetapi tugas ya yang mungkin jadi ya banyak penafsir beranggapan bahwa Ayub itu pada zaman itu dia berlaku seperti hakim ya pada zaman itu. Mungkin belum ada hakim, tapi Ayub ini bertugas sebagai penasehat di dalam kotanya sehingga banyak orang datang kepada dia meminta nasihat. Karena dia orang kaya, dia takut Tuhan, dia hidup benar ya, dan ya dia pokoknya menjadi contoh dan teladan. Tapi ternyata Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi dalam kehidupannya. Satu hal yang kita belajar malam ini saudara, apapun beratnya masalah kita, jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak beserta dengan kita. Dan mari kita berhenti membanggakan diri kita terus, tapi kita belajar untuk berserah, berdamai dengan keadaan kita.
Lebih baik kita berdamai dan berhentilah bertanya kenapa, dan kenapa. Mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mulai bersyukur dengan segala keadaan kita. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kami kekuatan. Kau yang memimpin hidup kami dan jalan-jalan kami di dalam jalan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, dalam segala proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Ajar kami untuk tidak sombong dan berkata bahwa Tuhan tidak adil atau Tuhan melupakan kami. Kami tahu dalam segala perkara Tuhan ada bagi kami, Engkau beserta bagi kami. Dalam segala pergumulan kami Tuhan tidak meninggalkan kami. Biarlah setiap proses hidup yang kami hadapi membuat kami semakin kuat di hadapan Tuhan. Karena kami tahu di hari-hari yang terakhir ujian dan pencobaan Tuhan izinkan untuk memurnikan iman percaya kami. Setiap kami yang sedang dimurnikan, biar mata kami tertuju kepada Tuhan saja. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus mencari wajah-Mu. Beri kekuatan, beri penghiburan, berikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami, di mana kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berdoa bagi setiap mereka yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga. Biarlah pemulihan itu terjadi. Suami dipulihkan, anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, semua dipulihkan. Keuangan, persoalan, masalah kami, ada jalan keluar bagi setiap mereka yang terlilit hutang Tuhan. Ketika kami bertobat, Tuhan sanggup membukakan jalan. Biarlah bukakan jalan kami Tuhan, hanya dengan berharap kepadamu. Kami tidak mau mencari manusia, kami mau mencari Tuhan saja. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terbaring sakit, biar kesembuhan terjadi malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tubuh kami adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Segala sakit penyakit apapun itu, segala sel-sel kanker, segala penyumbatan, sakit apapun, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Tuhan, kami imani dan kami percaya ketika kami bertobat maka kesembuhan itu Tuhan berikan buat setiap kami. Berkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mencari pekerjaan, beri yang terbaik. Yang ingin menjual aset Tuhan, beri temukan dan pembeli yang terbaik. Kami berdoa memberkati setiap mereka yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan, biar mereka menemukan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bangsa kami akan beberapa hari lagi Tuhan melakukan atau merayakan peringatan hari kemerdekaan. Biarlah bangsa ini boleh sungguh-sungguh merdeka dari ikatan-ikatan dosa. Roh takut akan Tuhan turun atas kepemerintahan kami. Biarlah berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan, biarlah Engkau sendiri taruh roh takut akan Tuhan. Juga menuju pergantian presiden yang baru, damai sejahtera atas Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak segala kerusuhan, perpecahan, pertikaian dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjagai bangsa kami Tuhan dengan anugerah-Mu, dijauhkan dari krisis, dijauhkan dari segala hal yang dapat menimpa bangsa ini. Kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi bangsa kami. Biar hujan pertobatan tercurah di atas bangsa kami. Orang-orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Hanya pertobatan itulah yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkati semua bangsa-bangsa juga di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kami berdoa biar lawatan Tuhan terjadi, tercurah. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap ramalan-ramalan BMKG akan terjadi gempa megatrust di atas Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan meluputkan Bapa. Engkau tolong bangsa ini, jauhkan dari segala malapetaka. Biar hujan pertobatan tercurah. Kami berdoa memohon karena Tuhan yang pegang kendali atas seluruh alam semesta ini. Biarlah Bapa Engkau juga beri kami kesiapan hati untuk menjambut kedatangan Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Kami semakin kudus di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Tuhan berkati. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus,
selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya